Definisi toksikologi. Toksikologi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Adapun definisi lain dari toksikologi merupakan studi mengenai yang pertama ada efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Lalu yang kedua, membahas penilaian secara kuantitatif tentang organ-organ tubuh yang sering terpanjang serta efek-efek yang ditimbulkannya. Adapun beberapa istilah toksikologi. Yang pertama ada racun. Racun merupakan suatu zat dalam jumlah tertentu yang bereaksi secara kimiawi di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan kerusakan, penyakit, dan kematian. Yang kedua ada toksin. Toksin merupakan salah satu jenis racun yang diproduksi oleh organisme hidup dan toksin ini dapat berupa suatu molekul kecil, peptida, atau protein yang diserap oleh jaringan tubuh kemudian berinteraksi dengan makromolekul biologis seperti enzim atau reseptor seluler. Yang ketiga ada venom. Venom atau bisa merupakan salah satu racun berjenis toksin yang diinjeksikan dari makhluk hidup kepada makhluk hidup lainnya. Yang keempat, toksikan. Toksikan merupakan produk buatan manusia. Nah, produk buatan manusia ini yang dipaparkan ke lingkungan karena aktivitas manusia. Contohnya, produk limbah industri dan pestisida. Yang kelima ada toksisitas. Toksisitas merupakan kemampuan suatu zat kimia maupun campuran zat tertentu yang dapat menimbulkan efek berbahaya seperti kerusakan penyakit dan kematian pada makhluk hidup. Yang keenam ada toksoid. Toksoid merupakan toksin yang tidak aktif atau dilemahkan. Nah, toksin tidak lagi beracun tetapi masih sebagai imunogenetik atau benda asing yang dapat memicu munculnya antibodi. Yang ketujuh ada xenobiotik, yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu xenos yang artinya adalah bahasa asing. Xenobiotik adalah zat asing yang tidak diproduksi oleh tubuh makhluk hidup, namun apabila masuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan efek toksik. Yang selanjutnya ada cabang-cabang ilmu toksikologi. Yang pertama ada toksikologi obat. Toksikologi obat adalah ilmu yang mempelajari tentang efek obat, dosis obat, dan pengujian toksisitas obat di dalam tubuh. Yang kedua ada toksikologi zat yang menimbulkan ketergantungan, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan suatu zat sehingga menimbulkan ketergantungan akibat penggunaan berlebihan dengan dosis yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Misalnya seperti kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat-obat terlarang. Yang ketiga ada toksikologi bahan makanan, yaitu ilmu yang mempelajari senyawa atau zat toksik yang terkandung dalam bahan makanan yang akan berdampak buruk bagi makhluk hidup. Yang keempat ada toksikologi pestisida, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana mengupayakan agar pestisida yang digunakan bermanfaat untuk peruntukannya dan tidak merugikan manusia. Selanjutnya yang kelima yaitu toksikologi pekerjaan. Toksikologi pekerjaan yang mempelajari segala jenis keracunan dalam pekerjaan dan mencari cara pencegahan racun tersebut. Yang keenam yaitu toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan yaitu ilmu mempelajari bagaimana menyelamatkan lingkungan dari paparan langsung oleh pencemaran bahan berbahaya. Yang ketujuh yaitu toksikologi aksidental. Toksikologi aksidental yaitu ilmu yang mempelajari keracunan zat atau bahan kimia berbahaya yang masuk ke dalam tubuh, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Yang kedelapan yaitu toksikologi industri. Toksikologi industri yaitu ilmu yang mempelajari bahan-bahan beracun yang diolah, dihasilkan atau digunakan oleh industri yang dapat membahayakan organisme hidup dan lingkungannya. Yang kesembilan yaitu toksikologi regulatori. Toksikologi
Toksikologi regulatori yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana mengurangi dan mengendalikan paparan zat atau bahan kimia berbahaya dengan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk pengembangan strategi dan peraturan. Yang ke-10 yaitu toksikologi deskriptif. Toksikologi deskriptif yaitu ilmu yang berfokus pada pengujian zat atau bahan kimia beracun terhadap hewan dengan cara mengidentifikasi dan mengetahui kadar suatu racun sehingga didapatkan standar keamanan bagi manusia dan lingkungan sekitarnya, serta bidang ini juga melakukan evaluasi risiko yang akan muncul dari bahan kimia tersebut. Yang ke-11 yaitu toksikologi klinik. Toksikologi klinik yaitu ilmu yang mempelajari penyakit jangka panjang atau jangka pendek dengan paparan zat atau bahan kimia beracun. Yang ke-12 yaitu toksikologi analitik. Toksikologi analitik yaitu ilmu yang mempelajari metode dan teknik analisis bahan kimia berbahaya, senyawa berbahaya, dan benda atau organisme yang terpapar racun. Yang ke-13 yaitu toksikologi mekanistik. Toksikologi mekanistik yaitu ilmu yang mempelajari bahan-bahan yang dapat menyebabkan keracunan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi ini ilmu yang mempelajari suatu agen toksik yang dapat menyebabkan keracunan sehingga dapat menyebabkan kerugian dari segi ekonomi. Lalu ada toksikologi forensik. Toksikologi forensik ini ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk mengidentifikasi suatu bahan kimia yang menjadi penyebab sakit atau kematian dari suatu makhluk hidup. Lalu ada toksikologi perang. Toksikologi perang ini mempelajari tentang toksik yang dapat digunakan untuk perang seperti penggunaan senjata nuklir atau gas air mata. Lalu ada toksikologi sinar atau nuklir. Toksikologi sinar atau nuklir ini ilmu yang mempelajari bagaimana menangani bahaya senjata-senjata yang mempunyai reaktor nuklir dan bersifat radioaktif. Dalam perkembangan lebih lanjut, toksikologi dibagi lagi menjadi 5 cabang ilmu. Yang pertama, toksikologi forensik. Yang kedua, toksikologi analitik. Yang ketiga, toksikologi klinik. Yang keempat, toksikologi lingkungan. Dan yang kelima adalah toksikologi hukum. Toksikologi forensik. Toksikologi forensik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang racun dan pengidentifikasian bahan-bahan yang dicurigai ada pada organ, jaringan, cairan pada tubuh korban. Tujuan dari pemeriksaan ini sendiri adalah untuk mengetahui latar belakang keracunan. Toksikologi adalah ilmu yang dimanfaatkan dalam proses penyelidikan pembunuhan, serta toksikologi ini juga bermanfaat sebagai media pengungkap dalam proses penyelidikan tindak pidana pembunuhan yang dicurigai memakai bahan beracun. Selanjutnya adalah toksikologi analitik. Toksikologi analitik ini adalah ilmu yang mempelajari bahan beracun melalui analisis pada cairan tubuh, pada isi lambung, dan pada tempat makanan yang dicurigai, serta pada sumber-sumber lainnya. Toksikologi analitik ini sendiri berkaitan dengan deteksi, identifikasi, pengukuran obat-obatan dan senyawa asing lainnya yang biasa kita kenal dengan xenobiotik, serta metabolitnya pada spesimen biologis dan yang terkait. Toksikologi klinik. Toksikologi klinik yaitu yang bertujuan untuk mengatasi toksisitas khusus, mengupayakan tindakan untuk menghilangkan gejala dan mengeluarkan racun secepatnya dari tubuh dan memberikan antidotum jika ada. Lalu ada toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada toksikologi kesehatan lingkungan. Toksikologi kesehatan lingkungan yaitu tentang efek samping zat kimia di lingkungan terhadap kesehatan manusia. Yang kedua yaitu ekotoksikologi, yaitu tentang efek pencemaran lingkungan pada ekosistem dan konstituennya. Pengaruhnya terhadap kehidupan yaitu penyakit akibat pencemaran lingkungan seperti penyakit asma, bronkitis, alergi, dan ISPA. Selanjutnya ada toksikologi hukum. Toksikologi hukum ini yang melindungi masyarakat atau melarang penggunaan zat kimia yang sangat beracun. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini merupakan referensi makalah dan juga PPT yang buat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.